Quran Surat Ali Imran ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ghadawta min ahlika tubawwi ul mu'minina maq'ida lil qitali wallahu sami'un alim. Dan ingatlah tatkala engkau keluar dari ahlimu pagi-pagi, menyiapkan tempat-tempat kedudukan untuk berperang bagi orang-orang beriman. Allah mendengar lagi mengetahui. Perbandingan antara kekalahan di perang Uhud dan kemenangan di perang Badar. Pada ayat yang lalu telah ditekankan oleh Allah bahwasanya begitupun hebatnya tipu daya yang telah diatur musuh, tidaklah itu akan mencelakakan kamu, wahai orang yang beriman, asal dua syarat tetap kamu pegang teguh, yaitu sabar dan takwa. Dalam sabar itu tentu termasuk disiplin, taat kepada pimpinan, dan dalam takwa tentu termasuk teguh dan tekun beribadah kepada Allah. Kalau keduanya ini tidak kamu lepaskan, jangan kamu pusingkan siasat musuh itu, sebab Allah telah mengepung dan mengelilingi mereka dengan siasat Allah sendiri pula. Akan tetapi kalau sabar dan takwa itu pernah terlepas dari sikap hidup dan hatimu, janganlah menyesal jika siasat musuh itu berhasil juga sekali-kali. Karena itu adalah karena lengah dan kelalaianmu sendiri. Ini disuruh kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, gunanya untuk memperingatkan bagaimana pentingnya sabar dan takwa itu dalam menghadapi musuh. Hal ini terjadi dalam peperangan Uhud dan duduk asalnya adalah begini. Setelah kaum musyrikin Quraisy mendapat kekalahan yang sangat besar di dalam peperangan Badar yang terkenal itu, dan banyak pemuka mereka yang penting tewas di sana, timbullah dalam hati mereka dendam yang besar, keinginan berkobar-kobar hendak menuntut balas. Untuk itu dan mulai saat itu pimpinan kaum Quraisy menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diserahkan kepada Abu Sofyan, namanya saja pun hebat, yaitu si Sakhar, elang Raja Wali, anak si Harb, si perang. Abu Sofyan bersumpah bahwa dia tidak akan mandi junub selama-lamanya sesudah bersetubuh dengan istrinya sebelum dendam di Badar dapat ditebus. Untuk masuk menyerang Madinah dengan kekuatan besar, terlebih dahulu Abu Sofyan pernah memimpin sendiri 100 orang datang dengan sangat rahasia ke perkampungan Yahudi Bani Nazir, meminta supaya kaum Yahudi itu sudi membantunya. Akan tetapi mata-mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengetahui kedatangan mereka. Maka sebelum pertemuan terlaksana, mereka telah dapat dikejar dan diusir. Mereka segera lari pulang ke Mekah, sehingga berceceranlah barang-barang perbekalan mereka di satu tempat bernama Suwaik, menjadi gonimah empuk bagi kaum muslimin. Sesampai di Mekah, dari petualangan 100 orang itu, Abu Sofyan langsung mengerahkan tenaga kaum Quraisy untuk menyerang Madinah. Mereka ajak juga dua kabilah sekutu mereka, yaitu Kinanah dan Tihamah, sehingga tidak kurang jumlah angkatan perang itu dari 3.000 orang banyaknya. Untuk membangkitkan semangat perang, dibawa juga perempuan-perempuan. Di antaranya ialah Hindun binti Utbah sendiri, istri Abu Sofyan yang sangat berdendam sebab banyak keluarganya yang mati di Badar. Di samping itu dibawa juga seorang budak yang bernama Wahsi, si liar, budak bangsa Habsi, kepunyaan Jubair bin Mut'im.
Dia diberi janji oleh Jubair kalau dia dapat membunuh Hamzah bin Abi Thalib, paman Rasulullah, dan akan langsung dimerdekakan. Mereka juga membawa genderang-genderang perang untuk ditabuh dan dinyanyikan oleh perempuan-perempuan untuk membangkitkan semangat juang. Mereka telah siap hendak menyerbu kota Madinah. Islam hendak diserbu di dalam tempat tumbuhnya sendiri. Setelah berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, langsunglah beliau memanggil seluruh sahabat Muhajirin dan Ansor bersidang untuk bermusyawarah bagaimana cara menghadapi musuh yang telah datang hendak menyerbu kota Madinah ini. Angkatan-angkatan muda berpendapat lebih baik musuh itu dihadang di luar kota. Abdullah bin Ubay sendiri yang sudah sewajarnya dibawa bermusyawarah sebab dia penduduk terkemuka kota Madinah, mengemukakan pendapat bahwa lebih baik bertahan di dalam kota saja. Sedangkan Rasulullah SAW mengeluarkan pendapat bersamaan dengan pendapat Abdullah bin Ubay itu. Tetapi Rasulullah SAW mengerti latar belakang kedua pendapat yang berbeda ini. Pemuda-pemuda itu berkeras mengusulkan biar menyerbu keluar kota didorong oleh semangat jihad yang berkorban. Sedangkan pendapat Abdullah bin Ubay meskipun sama dengan pendapat Nabi, tidaklah dipercayai kejujurannya. Kalau musuh masuk, belum tentu Abdullah bin Ubay dengan pengikut-pengikutnya akan bertahan dengan setia. Setelah mengimbangi antara kedua pendapat itu, akhirnya Rasulullah mengambil keputusan menurut suara terbanyak, yaitu bukan bertahan di dalam kota tetapi menyambut musuh itu keluar kota. Beliau telah melakukan perintah Allah yang kelak akan tersebut juga di dalam surah ini ayat 159. Ajak bermusyawarah, maka apabila tekadmu telah bulat, azamta, bertawakallah kepada Allah dan hilangkan segala keraguan-raguan. Cara musyawarah seperti ini masih saja tetap dilakukan oleh jenderal-jenderal yang ahli di dalam peperangan yang besar-besar. Didengar segala usul dan keterangan, lalu Panglima mengambil keputusan. Setelah keputusan itu diambil, menyerang dan menangkis musuh keluar kota, beliau lekatkan alat pakaian perang beliau, ketopang, perisai, pedang, tombaknya. Beliau telah siap dan musyawarah tidak akan ada lagi. Akan tetapi beberapa sahabat tertua yang berpengalaman mengambil kesempatan memberi beberapa keterangan kepada pemuda-pemuda yang bersemangat di itu bahwa pendapat Rasulullah SAW yang benar. Musuh yang kabarnya tidak kurang dari 3.000 orang, banyaknya itu hanya dapat ditangkis dengan pertahanan kota yang kuat sampai mereka tidak berdaya lagi. Taktik perang dalam hal ini yang lebih baik ialah bertahan atau defensif. Lalu pemuda-pemuda itu menjadi ragu kembali kepada usul mereka sendiri yang telah dijadikan keputusan itu dan mau tunduk kepada pendapat Rasulullah SAW yang semula biar bertahan saja, jangan menyerbu. Lalu seorang di antara mereka memberanikan diri menghadap Rasulullah SAW, menyampaikan bahwa mereka sekarang telah surut dari pendapat semula dan sudi menuruti pendapat Rasulullah yang pertama. Mendengar usul itu, Rasulullah SAW marah, lalu berkata, pantang bagi seorang Rasul apabila pakaian perangnya telah lekat di badannya, akan membukanya kembali sebelum Allah menentukan siapa yang akan menang, dia atau musuhnya. Kalau keputusan sudah diambil, tidak boleh ragu lagi. Lalu semuanya terdiam dan tunduk. Dan pagi-paginya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya lalu menyusun tentara beliau, mujahidin yang gagah perkasa itu. Yang masih saja menggerutu-gerutu ialah Abdullah bin Ubay.
Beliau menyusun tentara pagi-pagi itulah yang diperingatkan pada ayat 121.